Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, resmi Indra Syafri panggil anak emas Sintayong ke Timnas U24. Elkan Bagot berjanji bawa ilmu Sintayong ke Ipswich Town. Dan prediksi legenda Belanda terkait punggawa Garuda Muda terbukti tepat. Jadi, simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Gelaran Piala Dunia U17 segera bergulir. Terhitung kurang dari 2 bulan lagi, ajang prestisius level usia tersebut akan digelar. Tepatnya pada 10 November hingga 2 September mendatang. Jelang laga tersebut, FIFA pun akan melakukan drawing pembagian grup Piala Dunia U17. Undian tersebut akan dilaksanakan di Swiss malam nanti pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda Asia sendiri dipastikan berada di pot 1 karena sebagai tuan rumah. Sementara untuk peluang Timnas Indonesia di fase grup Piala Dunia U17 2023 untuk bertemu lawan berat tetap terbuka. Sebab di pot 2 sendiri berisikan Timnas Inggris, Jepang, Argentina, Korea Selatan. Kemudian di pot 3 ada Iran, Amerika Serikat, dan Senegal. Sementara di pot 4 Polandia bisa jadi salah satu calon lawan skuad Garuda Asia. Menanggapi hal tersebut, Erick Thohir selaku ketum PSSI pun buka suara. Ex-presiden Inter Milan itu menegaskan kepada tim asuhan Bima Sakti itu tak boleh gentar untuk menghadapi tim lawan yang lebih kuat. Timnas U17 harus memiliki nyali yang tinggi. Nyali itu, menurut Erick Thohir akan digembleng pihaknya ketika mengirim Timnas U17 yang dilatih Bima Sakti dan didampingi oleh konsultan pelatih Frank Wormuth itu menjalani pemusatan latihan di Jerman. Yakni selama kurang lebih 1 bulan yang akan diselenggarakan 16 September nanti. Piala Asia 2023 akan digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 20 Februari tahun depan, di mana sebanyak 28 negara akan menghadapi event bergengsi sebenua Asia tersebut. Timnas Indonesia sendiri berada di grup yang sama bersama dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Jelang Piala Asia itu digelar, Konfederasi Sepak Bola Asia baru saja mengumumkan informasi penting terkait keberlangsungan Piala Asia 2023. AOC sendiri memastikan bahwa mereka akan menerapkan teknologi VAR secara penuh pada ajang tersebut mulai dari penyisian grup. Menanggapi hal tersebut, asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto pun menyambut positif pengguna VAR di Piala Asia tersebut. Menurut Nova, adanya VAR pastinya akan membuat semua kontestan Piala Asia 2023 sumringah. Sebab sebagaimana diketahui keputusan wasit terkadang masih keliru dan VAR menjadi pembantu wasit dalam mengambil keputusan. Sementara itu dirinya juga mendorong para pemain Timnas Indonesia untuk beradaptasi dengan situasi tersebut. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia memiliki jadwal yang padat pada bulan September ini. Usai menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 kemarin, kini Timnas Indonesia akan menghadapi Asian Games Hangzhou, China. Sementara untuk cabur sepak bola, Timnas Indonesia akan melakukan laga perdananya pada 19 September mendatang dengan menghadapi Kyrgyzstan. Timnas Indonesia U24 sebenarnya sudah mempersiapkan diri guna menyambut pesta olahraga sebenua Asia tersebut sejak tanggal 7 September lalu di Jakarta. Namun kala itu belum diketahui siapa saja pemain yang mendapatkan panggilan Indra Syafri. Hingga pada akhirnya, kini teka-teki terkait skuad Timnas Indonesia U24 pun terungkap. PSSI telah resmi mengumumkan nama punggawa Garuda Muda melalui laman resminya, di mana ada 22 nama yang dipanggil Indra Syafri untuk memperkuat Timnas Indonesia U24. Dalam daftar tersebut, Persib Bandung, PSIS Semarang, Borneo FC, dan Persija Jakarta menjadi tim yang mengirimkan wakil terbanyak, yang sama-sama mengirimkan 3 pemainnya. Selain itu, 22 pemain yang dipanggil Indra Syafri merupakan pemain yang juga kerap dipanggil Sintayong. Tentu dengan pemanggilan tersebut membuat pecinta sepak bola tanah air sumringah. Sebab mereka menilai sebenarnya Timnas Indonesia memiliki segudang pemain muda yang berbakat. Namun hanya saja memiliki masalah jam terbang saja. Dengan pemanggilan 22 pemain ini, semoga saja para punggawa Garuda bisa membuat Garuda terbang lebih tinggi di Asian Games Hangzhou ini. Sebagaimana diketahui, Sintayong berhasil membawa Timnas Indonesia U23 lolos ke putaran final Piala Asia U23 usai menyapu bersih 2 laga kualifikasi dengan tanpa kebobolan sebiji gol pun. Kesuksesan ini pun disambut meriah oleh para supporter sepak bola tanah air.
Pasalnya ini menjadi kali pertama skuad Garuda Muda lolos ke Piala Asia U23. Dan ternyata Sintayong juga ikut merasakan kegembiraannya karena berhasil membawa timnas Indonesia U23 lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengungkapkan lewat unggahan akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya itu, ia menyebutkan apabila dirinya bangga skuad Garuda Muda dan menekankan para anak asuhnya untuk bekerja lebih keras lagi. Timnas Indonesia U23 sendiri akan melanjutkan perjalanan di Piala Asia U23 pada 15 April hingga 3 Mei 2024 mendatang. Satu hal yang menarik dari Piala Asia U23, ajang ini juga menjadi kualifikasi untuk Olimpiade musim panas 2024 di Prancis. Nantinya ada 3 wakil Asia yang bakal bermain di Olimpiade 2024. 3 tim tersebut akan diambil dari 2 finalis dan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024. Pemain abroad yang kini membela Ipswich Town Elkan Bagot menjadi salah satu pemain yang berhasil membantu timnas Indonesia senior dan timnas Indonesia U23 berhasil lolos ke putaran final Piala Asia tahun depan. Di samping itu, keberhasilan tim asuhan Sintayong ini pun membuat timnas U23 mencatatkan sejarah baru. Setelah sukses membawa skuad Garuda Muda lolos ke Piala Asia U23, Elkan Bagot pun berbicara banyak soal perkembangan timnas Indonesia U23 hingga tim senior. Pemain berdarah Indonesia Inggris itu mengaku bahwa perkembangan yang ditunjukkan timnas Indonesia itu terlihat jelas dan nyata. Menurutnya, Sintayong memberikan banyak hal untuk timnas Indonesia agar bisa terus berkembang hingga menjadi seperti sekarang. Pemain berusia 20 tahun itu pun yakin skuad Garuda Muda asuhan Sintayong ini bisa lolos fase grup Piala Asia U23 tahun depan. Di samping itu, usai menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 kemarin, kini Elkan Bagot pun beralih fokus untuk mengamankan tempatnya di Ipswich Town. Di sana dirinya berjanji akan menerapkan ilmu yang ia dapat dari pelatih Sintayong. Siapa yang tak kenal dengan Sintayong? Ya, kemampuan pelatih asal Korea Selatan ini memang sudah tak perlu diragukan lagi. Sebelum bersama timnas Indonesia di berbagai kelompok usia, dia sudah memiliki pengalaman menangani timnas Korea Selatan, bahkan berlaga di ajang bergengsi yakni Piala Dunia. Tetapi ilmu yang dimiliki tidak membuatnya menjadi pelatih yang arogan dan totaliter. Sebaliknya, Pratama Arhan menyebut Sintayong sering meminta pendapat para pemain terkait taktik dan strategi. Sintayong juga membebaskan para pemain untuk menggelar forum diskusi. Tiap setelah latihan, Arhan menyebut para pemain kerap saling berdiskusi terkait kekurangan yang harus diperbaiki. Sikap Sintayong tersebut membuat para pemain menjadi respect. Arhan menyebut dirinya dan rekan-rekannya selalu dengan senang hati mengikuti instruksi sang pelatih tanpa membantah sedikit pun. Di samping itu, prestasi Sintayong dalam menangani timnas Indonesia sendiri kian lengkap saat ini. Dia baru saja membawa 3 kelompok timnas Indonesia lolos ke Piala Asia. Salah satu pemain keturunan Indonesia Belanda saat ini sedang naik daun, yakni adalah Ivar Jenner, yang belakangan ini menjadi perbincangan hangat bagi pecinta sepak bola tanah air. Hal tersebut tentu ada alasannya. Sebagaimana diketahui, pemain berusia 19 tahun tersebut tampil impresif bersama skuad Garuda Muda, yakni di laga kualifikasi Piala Asia U23 kemarin. Bahkan Ivar Jenner berhasil membuat 2 assist dan 1 gol dalam 2 laga kualifikasi. Catatan tersebut dinilai impresif bagi pemain yang baru bergabung dengan timnas Indonesia. Sebagai informasi, dirinya merampungkan proses naturalisasinya pada Mei 2023 kemarin. Tentu kemampuan Ivar Jenner yang sedemikian rupa tak lepas dari prosesnya menimba ilmu di Jong Utrecht. Bersama tim kasta kedua itu, Jenner mendapatkan kepercayaan yang cukup sehingga kematangan bermainnya semakin terasa. Di usianya yang masih 19 tahun, Jenner masih memiliki potensi yang luar biasa di masa mendatang. Hal ini pun tercium oleh legenda timnas Belanda sekaligus direktur teknik FC Utrecht, Tim Gillissen. Tak ayal, di usia yang masih muda, Jenner mendapatkan perpanjangan kontrak selama 3 tahun dari FC Utrecht. Kini Ivar Jenner adalah masa depan timnas Indonesia. Dengan kemampuan, kecerdasan, pengalaman, dan usianya, tentu Jenner akan siap membantu memajukan dunia sepak bola tanah air ke level yang lebih tinggi.